Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman semua berada dalam kondisi siang. Semua semoga dalam kondisi yang segar, sehat, happy semuanya. Karena orang katanya apa sih yang dicari dalam hidup ini? Cuma 3 katanya. Bisa happy, bisa healthy, sama bisa wealthy. Udah itu doang. Nah, hari ini agenda kita ada 4. Ini kalau yang aku WA-in satu persatu, ini pasti udah lihat agendanya. Agenda pertama, kita pengen bahas mengenai promo. Agenda kedua, aku juga udah kasih bocoran di Moluskas, bakalan diajarin cara bikin link yang isinya bisa bermacam-macam website. Nah, kita kan dikasih website dari perusahaan ada banyak. Gimana caranya mau ditampilin semuanya di Instagram? Padahal Instagram cuma kasih satu kesempatan doang, satu link doang. Nah, ternyata satu link ini kita bisa bikin jadi kayak pohon gitu, di bawahnya ada beberapa link lagi. Ini keren banget. Terus yang ketiga adalah trik lagi nih. Trik bagaimana caranya kita bisa mencari market yang cocok untuk setiap produk kita dan meng-approach mereka, juga termasuk gimana cara mencari potensial reseller. Dan approach mereka juga, bagaimana cara approach-nya. Kemudian yang keempat adalah gimana caranya supaya bisnis kita itu bisa take off gitu ya. Gimana caranya supaya bisnisnya bisa booming. Nah, itulah agendanya untuk hari ini. Kita masuk ke yang pertama mengenai promo. Promo ada 2 yang aku mau bahas. Promo group yang pertama, ini kelanjutan dari cerita minggu lalu. Karena minggu lalu kita kasih challenge kan ya. Dari perusahaan lagi nggak ada challenge, terus semuanya jadi pada rebahan. Jadi nyantai semua di rumah. Dikasih challenge, 2 hari, 3 hari langsung pada achieve gitu. Ternyata butuh challenge ya teman-teman di sini. Jadi promo ini masih berlanjut sampai tanggal 18. Yang sudah mendapatkan adalah Ci Feni dalam 2 hari income-nya tembus $2.000. Sebenarnya kalau kita pikir untuk dapat income 1.000 aja, untuk jadi rookie dalam sebulan aja kayak gak jadi-jadi gitu, kayak gak ngumpul-ngumpul ya. Dibikinin challenge, ada hadiahnya, oke, achieve 2.000 gitu, 2 kali lipatnya. Dalam waktu seminggu, ternyata 2 hari bisa, saudara-saudara. Jadi, Ci Feni sudah mendapatkan Vikua ini 1 box, dan Ci Erna juga dalam 3 hari sudah mendapatkan Vikua juga. Sudah mendapatkan income $2.000 dalam waktu 2 hari dan 3 hari. Itu kan gila ya, 2 hari, 3 hari bisa dapat $2.000. Nah, ini masih berlanjut sampai tanggal 18. Jadi, hadiahnya nanti akan dikirimkan. Selamat buat yang udah dapet. Ini ada Ci Erna di sini. Yeay, selamat Ci Erna. Terus promo jalan-jalan ke Jepang. Nah, promo jalan-jalan ke Jepang baru saja diumumkan 2 hari yang lalu. Challenge ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan challenge-challenge sebelumnya. Kenapa bisa lebih mudah dibandingkan dengan challenge-challenge sebelumnya? Kalau dulu-dulu challenge jalan-jalan ke Jepang, teman-teman ingat kan, challenge-nya itu harus achieve income berapa ribu gitu, hanya dalam waktu 1 bulan harus achieve gitu ya. Ngumpulin berapa ribu dolar dalam waktu sebulan. Ini kalau yang jalaninnya 100% secara online, atau yang jalaninnya kadang jalan, kadang enggak gitu ya. Ini mungkin agak berat, tapi sekarang challenge-nya ini beda. Nah, teman-teman siapa yang sudah baca pengumumannya dan menangkap apa perbedaannya? Perbedaannya kita bisa akumulasi ya. Kalau dulu kan 1 bulan 3.000, sekarang akumulasi 3 bulan 3.000. Yes. Jadi nggak harus dalam 1 bulan 3.000. Mungkin misalnya bulan ini cuma 500, bulan depan 1.500, berarti bulan depannya lagi harus 1.000, seperti itu ya. Yes. Nah, betul. Untuk sponsornya totalnya adalah 900. 900 pun akumulasi, tidak keharusan 1 bulan. Kalau dulu kan 300 harus 1 bulan, ya kan? Kalau sekarang mungkin bulan ini cuma bisa 5 silver misalnya atau 1 gold. Berarti ya akumulasi sampai bulan ketiga totalnya $900 untuk sponsor saja. Nice, terima kasih Ci Erna. Sama-sama. Itu dari Ci Erna, betul sekali tadi. Jadi syaratnya adalah, semoga ini teman-teman kelihatan, aku coba gedein dikit. Syarat untuk jalan-jalan ke Jepang. Syaratnya itu adalah, ada 2 syaratnya. Syarat pertama adalah bonus sponsornya $900, tapi itu adalah akumulasi dari Mei sampai dengan Juli. Jadi Mei, Juni, Juli. Kalau bonus sponsornya
$900, ini aku udah bikinin simulasinya ya. Seandainya bulan Mei itu kayak, aduh gue baru ngeh nih, baru ngerti ternyata segampang itu, jadi baru start sekarang gitu. Karena kirain susah kayak yang dulu-dulu gitu, jadi startnya telat nggak apa-apa. Sekarang kan udah tanggal berapa belas nih, 18 ya. Udah tanggal 18, jadi cuma closing 5 silver deh gitu. Nanti sisanya closingnya bulan depan sama bulan Juli, boleh. Jadi memang ini $900 itu boleh di-split dalam waktu 3 bulan. Gitu ya. Jadi kalau closingnya 5 silver, 15 silver, 15 silver, sorry aku akan mute dulu. Ada doginya soalnya, oke. Nah, kalau seandainya kita closing bulan ini 5 silver, bulan depan adalah 3 gold, bulan depannya lagi 3 gold. Kan lagi promo nih. Amazing katanya, super amazing. Closing gold, si orang yang di closingin itu dengan modal 10 juta atau dia beli gold 450 BV, dia akan mendapatkan free upgrade ke platinum plus dia akan mendapatkan 3 box serum advance. Isinya 6 botol. Itu aja value-nya udah 1,2 juta harga member kali 3, 3,6 juta bonusnya. Plus free upgrade, dia bisa kerjakan bisnis ini jadi platinum langsung. Nah, kitanya sendiri dapat bonus sponsor. Nah, ini total udah, kalau aku bikin simulasi 5 silver, 3 gold, 3 gold, atau 1 gold, 3 gold, 3 gold, maka sudah total 1.050 bonus sponsor kan. 1 silver kan $30. Kemudian ongkos ketik, pasti kita yang ketikin dong kalau closingan pribadi kita. Jadi aku bikinin 2 simulasi. Pertama kita yang punya tabungan BV, ini member-member lama, kayak Mei, ini kan punya tabungan BV udah gede nih. Evi, ini tabungan BV udah gede. Nah, ini ikutin yang atas. Tapi kalau yang baru mulai dari nol banget, yang nggak ada tabungan BV sama sekali, nanti kita lihat yang bawah ya. Nah, ini closing 5, 15 paket gitu ya. Mau gold, mau 5 silver, terserah. Pokoknya total sekian. Nah, ongkos ketik otomatis kita ketikin sendiri. Ongkos ketiknya adalah satu paket kali $4,5, total udah 158. Ini filenya nanti kalau ada yang mau boleh ya. Ini teman-teman bisa gonta-ganti sendiri. Oh, saya closingnya bulan ini 10 loss gitu. Ganti aja 10 silver di sini. Udah otomatis berubah semua hitungannya ke bawah. Oke. Nah, kemudian pairingnya gimana? Setiap ada closingan, berapa paket pun itu langsung pairing karena dia punya tabungan BV. Jadi closingnya 5 tadi kan, 5, maka dia closingnya langsung 5 pair. Dia dapat 5 kali 22,5, 112,5. Terus ada closing lagi 15 nih, 3 gold di bulan Juni. Dia langsung pairing lagi 15 pair. Bulan Juli, closing lagi 15 paket, dia dapat pairing lagi. Jadi total sudah yang kanan, bonus sponsor, ketik, tambah pairing, sudah dapat 1.850. Kurang dong, kan syarat kedua, tadi syarat pertama bonus sponsor 900. Syarat kedua adalah total bonusnya atau grossnya selama 3 bulan tersebut adalah 3.000. 1.000 boleh. 500, 1.500, 1.000 boleh gitu ya. Nah, kalau ini baru 1.850 masih kurang. Gimana cara nutupin kekurangannya? Kita bikin 2 downline kita jadi rookie. Kalau orang mau jadi rookie itu gimana caranya? Dia harus closing 22 paket. 22 paket. Jadi boleh 22 paket. 22 silver kiri, 22 silver kanan. Atau di split aja berapa gold kiri, berapa gold kanan ya boleh. Pokoknya 22 paket minimal. Nah, kita udah nggak kebagian bonus sponsor dan ketik, kita cuma kebagian pairingnya doang. Bulan depannya kita bikin lagi 1 rookie. Jadi di bulan Juni create 1 rookie, di bulan Juli create 1 rookie. Bantu downline kita ya jadi rookie seorang nih. 2 rookie aja. Udah, cukup kitanya. Ini total 2.840 ya, kurang-kurang dikit. Ini dalam perjalanan pasti ada kita ketik-ketikin nih member kita yang silver, yang masih dropshipper atau reseller mau input, nggak bisa input sendiri, kita bantu ketikin, dapat juga ongkos ketik. Gitu. Nutup-nutupin pasti cukup. Ya jelek-jeleknya maintenance lah. Gitu. Nah, itu buat yang sudah punya tabungan BV. Bagaimana yang mulainya dari nol banget? Punya titik udah lama, tapi nggak ada tabungan pairingnya, gitu. Ya, nggak apa-apa. Kita ada hitungannya di sini. Kalau seandainya mulai dari nol banget, berarti kalau closingnya 5, pairingnya bukan 5 ya. Pairingnya cuma 2 pair. Karena dia harus ngisi 5 itu kayak 3 di kiri, 2 di kanan, baru dapat 2 pair nih, 2 pasang. Nah, bulan depannya closing 20, dia dapat berapa pair? 20,
Berarti dia sebenarnya dapat 10 pair ya. Dapat 10 pair. Vivo 1920 siapa ini? Oke. Nah, jadi ada hitung-hitungannya seperti ini sehingga perbedaannya adalah dia mesti bantu 2 downline kiri dan 2 downline kanan jadi rookie. Baru dia bisa dapat 3.000. Gitu. Jadi mesti kerjanya lebih nambah dikit buat yang baru mulainya dari nol. Nah, mau lebih gampang lagi gimana caranya? Ya, lebih banyak downline lagi yang dibantu. Kalau kita kerja sendiri, ya pasti akan lebih banyak yang harus di-closingin dibanding kita kerjanya rame-rame sama teman-teman kita. Ya, tapi kalau ini dikerjain, kita aja dapat 3.000, sekaligus kita dapat 2 rookie kiri, 2 rookie kanan, sekaligus kita dapat junior master, jadi junior master. Dan kita akan dapat world pool atau THR. Nah, ini adalah salah satu simulasi cara untuk mendapatkan trip reward ke Jepang. Nah, sekarang aku pengen dengar feedback dari teman-teman. Menurut teman-teman gimana kalau melihat syarat untuk jalan-jalan ke Jepang seperti ini? Apakah lebih mudah? Apakah lebih masuk akal dibandingkan dengan challenge-challenge sebelumnya atau gimana? Kotim? Ya, hadir. Ya, Kotim, apakah sudah ngeh bahwa untuk challenge kali ini 3.000 dan 900-nya itu boleh dikumpulkan dalam waktu 3 bulan? Iya, nah. Tadi udah waktu itunya sempat ngelihat. Oke, good. Yang lain gimana? Ci Jasinta mana nih? Ci Jasinta pasti bisa ini. Ci Jasinta. Ya, Lus. Ya, Ci Jasinta tadinya sebelum dibahas di sini, apakah memang sudah ngeh bahwa 3.000-nya itu boleh dikumpulin, ditambah-tambahin selama 3 bulan, atau dikira cuma 1 bulan? Enggak, udah. Oke, good. Oke. Nah, jadi emang segampang itu sekarang challenge-nya, jadi boleh dikumpulin dalam waktu 3 bulan. Jadi teman-teman, ini kesempatan buat kita yang belum pernah jalan-jalan bareng sama BioGreen, ini kesempatan banget jalan-jalan sama BioGreen itu beda banget. Selain orang-orangnya asik-asik, terus kita dibayarin semuanya untuk makan, kita nggak perlu mikir lah, makan semuanya udah disediain. Biasanya kalau ikut tur tuh ada hari yang kita disuruh cari makan sendiri. Nah, ini kalau sama BioGreen nggak lah, ditanggung semuanya. Nah, terus ini kan teman-teman udah lama di rumah terus nih. Udah 2 bulan lebih kita di rumah terus. Nanti kita bisa jalan-jalan lagi, ini pasti happy banget nih. Ada yang udah Cici, mulai aku jamuran? mau tanya. Silakan. Ci. Iya, monggo Vi. Itu kan tadi Cici bilang emang tabungan pairing aku banyak ya? Ya. Oh, yang atas. Ada tabungan wifi-nya. Terus? Itu, jadi kalau yang aku tangkap kan yang sebelumnya tuh harus buka titik baru ya? Ya. Terus? Kalau yang ini jadi pakai yang lama pun bisa gitu? Oke, nah ini update buat teman-teman yang udah beberapa pertemuan sempat ke-skip, nggak ikutan. Jadi sekarang BioGreen itu justru nggak boleh buka titik banyak-banyak. Kalau dulu kita nawarin orang kan bikin 3 platinum, bikin 7 platinum, biar income-nya double, 3 kali lipat gitu ya. Sekarang tidak, karena pertama ini kita juga mau neken undercutting. Kalau orang bikin account banyak-banyak, payout gede, dia otaknya akan terpikir bukan ngebangun jaringan lagi, tapi akan terpikir untuk jualan. Karena dia modalnya jadi kecil, jadi lebih murah kan. Jadi kita perusahaan mau tekan undercutting, 1 KTP cuma boleh 1 account buat member-member baru. Buat kita yang sudah lama, ya kita beruntung karena kita account-nya memang sudah ada. Nggak tiba-tiba di-suspend gitu. Jadi account tetap ada. Tapi buat member baru itu nggak boleh buka account banyak-banyak. 1 KTP cuma boleh 1 account. Otomatis kita juga tidak boleh buka account-account baru, begitu Vi. Jadi sekarang challenge-challenge perusahaan itu buat member lama, kita juga bisa kejar di titik kita yang lama, tidak perlu membuka titik baru. Oke. Siap. Nice ya. Kalau kita buka titik baru terus juga modal loh. Emang. Yes, finally. Finally ya. Senang nih kalau orang-orang lama nih. Senang dong, senang. Semangat. Senang lah, ya. Titik banyak banget. Tapi ngaku kadang-kadang. Kalau aku sih bersyukur titik udah banyak karena itu dompet semua. Iya, cuma tiap kali mau input periksa satu lagi. Bingung. Takutnya. Benar. Benar. Pernah tinggal kering ya.
sejuta Iya. nangis. Iya, betul sekali. Oke, Ci. Oke. Nah, ini Ci Eni. Ya, welcome Ci Eni pertama kalinya install Zoom dan ikut Zoom meeting group. Welcome, Yeah. Jenny. Stokis kita Halo, tercinta. Ci Eni. Stokis yang baik hati, sabar Halo, sederhana, ramah Jenny. cerita dan tidak sombong. We miss you, Ci Eni. We love you, Ci Eni. Oke, nah itu Ci Eni ya. Ci Eni kejar Jepang juga dong, karena sekarang challenge-nya itu digabung, angkanya ini 3.000 dan 900-nya digabung Ci Eni. Nah Ya, ini, Ci, jangan Ci. Nah buat teman-teman, ini ada chat siapa nih? Makan-makan sampai bohwat. Ya, Kotim udah beberapa kali jalan-jalan sama BioGreen, jadi udah tahu kalau makan-makan sama BioGreen bisa sampai bohwat makannya. Terus Ada tanya, pertanyaan. Ini jumlahnya untuk satu account akumulatif atau maksimal cuma satu account? Dihitungnya per account Koyung, dihitung per doang. account. Iya, jadi kalau account kita account Cahyo 1 gitu ya. Ya selama 3 bulan Cahyo 1 aja, bukannya gabungan beberapa account. Nggak akumulatif, misalkan 6.000, closingnya 1.800 itu nggak bisa ya? Enggak, tapi kalau account yang sudah mencapai di periode sebelumnya, kita kan sebenarnya challenge Jepang ini bukan baru sekarang. Sebelumnya udah ada challenge dan udah ada pemenangnya. Kalau seandainya account yang sama achieve lagi, maka dapat extend ke Tokyo dan ke Fujisan, ke Gunung Fuji. Fuji. Ya, jadi bisa satu account itu ketika dulu sudah achieve dan sekarang achieve lagi, maka dapatnya adalah extend. Oke. Tapi kalau seandainya di periode 3 bulan ini 6.000 dan 900 kali 2, tidak. Gitu. Kalau emang diniatin mau kejar 2 titik, langsung aja bikin closingan barunya di bawahnya, jadi dua-duanya kena tembak pairing kan. Oke. Untuk pairingnya akan terbantu. Tapi untuk sponsornya, maka titik yang kedua ini harus kejar lagi 900-nya dia sendiri. Iya. Which is sekarang itu nggak terlalu sulit. Kenapa? Karena banyak promo. Dan harga barang udah nggak semahal dulu. Ya. Ya. Kan tiap minggu dikasih terus tips-tipsnya, trik-triknya, tinggal dikerjain aja. Oke, terus ada pertanyaan dari Selfie, Surabaya. Lu tadi nanya ke CS, katanya member lama yang platinum harus verify dengan swafoto bawa KTP. Iya, betul. Nanti ke depannya, meskipun kita punya 7 account, 10 account platinum gitu ya, kalau kita mau transfer iCash, maka kita harus memverifikasi bahwa kita adalah betul sih yang punya account itu. Kayak seperti kita buka account di Tokopedia atau di Shopee, harus verifikasi. Verifikasinya adalah memfoto KTP kita dan memfoto muka kita dengan KTP. Ini tujuannya adalah untuk menghindari akun-akun fiktif yang mereka untuk undercutting itu bikin account banyak-banyak, lalu kemudian mentransfer iCash-nya sehingga cashback-nya balik semua gitu. Nah sekarang kalau tidak ada verifikasi itu punya siapa account-nya, maka tidak semudah itu bisa mentransfer iCash. Duitnya gimana dong? Harus withdraw ke company. Nah ini akan bikin mabok yang undercutting. Gitu. Tapi kalau kita yang benar-benar ada orangnya gitu, ada kitanya, ada KTP-nya, ya nggak perlu khawatir. Begitu, Selfie. Selfie ini kalau nggak nyaut, aku maklumi karena aku tahu dia di kantor. Dia hanya bertanya di chat. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai trip ke Jepang? Nah, dulu-dulu kita tuh materi-materi training kebanyakan sifatnya teknis ya, skill ini, skill itu, training untuk mengembangkan keterampilan komunikasi lah, keterampilan presentasi lah, penguasaan produk dan lain-lain. Tapi belakangan kita sudah mulai bergerak ke arah mindset. Kenapa ke arah mindset gitu? Tadinya Lucy juga bukan tipikal orang mindset nih ya, jadi paling kayak bertanya-tanya doang, kenapa sih si A begini, si B begini, si C begitu, kok cara pikirnya kayak kita nggak nyambung sama sekali gitu ya. Cuma fokus ke skill aja yang diajarin. Ternyata training-training termahal di dunia itu adalah training-training mindset. Karena mindset itu, ketika orang sudah punya pemikiran sendiri, itu udah kayak lebih dari 50% apa yang akan terjadi di depannya. Kayak misalnya gini deh, dikasih tahu ada promo seperti ini. Nah, member-member itu banyak yang dari awal udah langsung bilang, udahlah, gue nggak kejar lu, kayaknya susah gitu. Nah, kira-kira hasilnya gimana? Bisa mencapai nggak dia?
Pasti tidak, karena dari awal, exactly, dari awal dia udah bilang, enggak lah, lu kayaknya susah, gue beli aja. Emang beli juga bisa, keluarin 20 juta juga bisa beli, gitu kan. Tapi, yang paling penting adalah mindset kita. Kalau kita mau berhasil, ya kita harus punya keinginan dulu untuk berhasil, gitu, dan kita mau kejar dulu. Kemarin ini 2 hari yang lalu, aku ada interview Cifeni dari Makassar yang kena kanker rahim stadium 4D. Nah, teman-teman mungkin udah lihat videonya Cifeni ya. Kanker rahim stadium 4D. Itu kayak udah mau bye-bye loh. Kanker 4D pula gitu. Tapi sekarang udah bersih. Nah, Cifeni itu bilang, kalau orang bisa belum tentu mau. Tapi kalau orang mau dulu, maka pasti bisa. Nah ini aliran mindset nih. Tadinya Lucy nggak ngeh kayak gitu-gitu ya. Tapi ternyata dipikir-pikir, ya benar juga ketika orang bilang, nggak Lus, gue nggak kejar gitu. Dan benar-benar dia nggak akan achieve, meskipun dia mampu, meskipun dia mau, bisa gitu ya, tapi dia nggak mau dari awal. Tapi orang yang mau, dia akan cari caranya nih. Oke, gue mau gitu ya, gue mau kejar. Maka dia akan mikir caranya gimana, hitungannya gimana. Kalau dia nggak ngerti cara hitungnya, dia akan tanya upline-nya, konsultasi. Dan akhirnya, karena dipandu, ternyata, apalagi kalau upline-nya kayak Cierna gitu ya, hitungannya kelotokan banget. Detil banget, sampai ongkos ketik juga dibagi-bagi gitu, biar ngepas banget 3.000-nya. Nggak ada lebih-lebih 500 juga. Nah, itu jadi kalau Cierna tuh biasa di breakdown per hari. Oh, lu mau closing 15 paket 1 bulan. Gampang, caranya gimana? Dalam 2 hari closing 1 silver. Atau dalam 1 hari closing 1 box. Jadi di breakdown seperti itu, sehingga jadinya lebih achievable, lebih mudah gitu. Bisa lebih kebayang. Daripada tiba-tiba ngebayangin 3.000 gitu. Apalagi belum pernah achieve 3.000, langsung udah mau pingsan duluan. Jadi, training-training beberapa minggu terakhir kita bahas mindset, itu juga reminder lagi buat kita. Mindset kita akan menentukan attitude kita. Attitude kita akan menentukan habit kita akan menentukan of course result-nya. Oke, nah itu untuk promo Jepang, kelihatannya cukup clear ya teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk promo Jepang. Yang mau achieve dan masih bingung, silahkan WA atau Telegram ke Lucy, nanti dijelasin ulang atau dipandu lagi yang kurang jelasnya bagian mana. Nah, sekarang kita masuk ke agenda kedua, yaitu bagaimana caranya kita punya link berisi website-website nih. Nah, buat yang lama off, belum aktif. Nah, ini aku WA-in satu-satu jadi pada rame di sini. Welcome back, guys, ladies. Hari ini kita akan belajar, akan kasih tahu juga bahwa ini Evi apa? Aku mau dong di breakdown titik aku. Oke, boleh. Nanti kita breakdown ya. Gimana caranya kita bikin link, isinya website-website kita. Kita dikasih website itu banyak loh, teman-teman. Buat yang belum tahu, aku kasih lihat ya. Buat yang belum tahu, kita punya yang namanya businessonlinebgs.com/username-nya masing-masing. Misalnya username-nya adalah Lucy01, contoh. Ini tampilannya. Nah, teman-teman yang sudah member, ini sudah punya website yang baru ini ya. Ini website yang pertama, silakan dicatat, businessonlinebgs.com/username. Ya, /apa? Indriani 01. Wah, Indri jago juga pakai Zoom-nya, dia udah bisa tepuk tangan. Thank you, Indri. Keren. Berarti udah biasa pakai Zoom dia. Nah, ini tampilan website-nya. Jadi, kayak anak muda banget sekarang website-nya. Kita memang tujuannya adalah untuk mendapatkan orang-orang yang mau kerjain bisnis online BGS, meskipun mereka itu nggak punya modal. Sekarang dari join BioGreen itu modalnya 60.000 perak, udah jadi silver, udah bisa cari duit, jadi nggak ada alasan lagi nggak punya modal. Lak Bantun, itu ngopi kopi kenangan aja cuma 3 kali. Nah, ini dibikin kayak gini, merasa gaji kurang, uang belanja dari suami pas-pasan gitu kan, jadinya lucu ya. Terus ada video-videonya, tonton video di bawah ini. Ini videonya juga lucu, singkat banget, cuma 3 menit, tapi itu menceritakan bisnis online BGS, dia itu gimana cara joinnya, kemudian bisa dapat apa, cara kerjanya gimana, itu udah terangkum di 3 menit video ini. Lucu banget, cara ngejelasinnya enak banget. Gimana cara kerjanya, dijelasin juga di website kita ini. Dan paling kerennya lagi adalah, ketika dia scroll, oh iya, simple ya, menarik ya, masuk akal ya, oh udah halal, udah BPOM, segala macem. Ini semua informasi dia udah baca, dia mau join,
maka dia bisa klik, ini ada hitung-hitungannya, jadi nggak perlu ngejelasin panjang lebar lagi untungnya berapa jualan. Terus ada harga konsumen. Jadi sekarang kayak orang jualan satu produk kita yang cuma 300 ribuan, harga modalnya 300 ribuan, dia jual bisa dengan harga konsumen. Nah, ini member lama mungkin belum tahu ada harga konsumen sekarang. Jadi dia ada keuntungan penjualan langsung. Nah, ini kayak kalau jalanin MLM lainnya tuh kayak Oriflame lah apa gitu kan ada harga beli, harga jual kan. Itu ada selisihnya. Plus dia juga kan dapat kalau dia ada penjualan dia pasti dapat bonus sponsor kan. Bonus sponsor ditambahin lagi. Nah, sehingga dia dapat total income-nya berapa dari per penjualan box produk ini. Jadi simpel banget sekarang. Terus, nah ini yang paling keren tadi aku mau bilang. Ketika orang tertarik, dia tinggal klik ini, mulai jualan. Klik mulai jualan, ini akan terhubung dengan WhatsApp-nya teman-teman langsung. Jadi, kalau ada link-nya Lucy 01, ini klik mulai jualan, langsung nyambung ke WA-nya Lucy. Ini klik misalnya businessonlinebgs.com/indriani01, masuk ke WA-nya Indri. Jadi kalau WA-nya udah nggak dipakai, ini login dulu ke member area, ganti nomor WA di profile. Ganti dengan nomor HP yang sekarang. Gitu ya. Oke, nah itu website kita yang pertama. Kemudian website kita yang kedua, ini tambahin join / gitu ya. businessonlinebgs.com/join/username. Ini websitenya beda lagi, orang bisa klik langsung dia daftar sendiri. Dia mau bayar pakai kartu kredit kek, mau bayar pakai BCA kek. Nanti ke depannya sebentar lagi bakalan ada GoPay. Jadi dia bisa, kalau punya aplikasi Gojek dan ada duitnya dia bisa bayar pakai GoPay sama pakai Dana. Nah, ini kan asik banget nih. Orang keluarin duit pakai GoPay mau pakai Dana tuh nggak berasa loh. Kita isi GoPay ceng 500 ribu cepet banget hilang. Nah, ini videonya beda lagi. Dia langsung ngejelasin marketing plan. Cepet kok, ini 11 menit, marketing plan sangat-sangat jelas dan nggak kayak MLM. Jadi orang tuh bisa nggak ngeh bahwa ini MLM dengan dikasih link-nya kita. Kita nggak perlu presentasi panjang lebar, cukup kasih link ini doang. Nah, ini ngejelasin bisnisnya, company profile, di sini ada video ngejelasin paket reseller, kalau jadi reseller, dia dapat profitnya berapa. Jadi ngejelasinnya nggak pakai bonus sponsor, bonus pairing, tapi ada bahasanya sendiri beda. Dan gambarnya nggak pohon-pohon ke bawah gitu, jadi orang nggak alergi. Nah, ini produk langsung dikasih lihat, sama di bawahnya ada WhatsApp. Nah, dia bisa join langsung ya, join silver di sini. Atau join mana, terserah. Itu langsung dia bisa transaksi. Langsung dia bisa bayar. Ini juga langsung terhubung sama WhatsApp kita nih di bawah. Scroll. Mana dia? Nah, ini website selalu diperbarui sama kantor. Jadi kita sering-sering ngecek karena tiba-tiba udah ada update aja, udah ada perbaruan. Nah, ini website yang kedua ya, businessonlinebgs.com/join/username. Website yang ketiga adalah businessmasakini.com/username kita. Bedanya apa kalau yang businessmasakini.com? Ini nggak vulgar ngejelasin langsung bisnis online BGS atau BioGreen itu sama sekali nggak disebut-sebut. Ini buat orang yang kayak kita cuma mau bikin penasaran doang sama bisnisnya. Jadi kayak dengan ngerjain bisnis ini, lo bisa dapat apaan aja sih gitu ya. Jadi ada yang cerita dia dapat mobil, ada yang cerita dia dapat bisnis, bisa buka restoran, dan lain-lain. Nah, bisa keliling dunia ke 20 negara gitu ya. Selalu dapat nih trip reward. Orang juga umurnya beda-beda, dari yang umurnya muda sampai 20-an, sampai yang umurnya 70-an. Ada semua di sini contoh-contohnya. Jadi orang nggak bisa bilang, kayaknya ini buat anak muda deh, kayaknya ini buat orang tua deh. Ya, semua bisa. Udah banyak contoh-contohnya, dan ini di rolling nanti. Ada leader-leader yang gantian ya dimasukin ke situ. Nah, ini juga sama. Start chat ini langsung ke WhatsApp kita. Jadi pastikan nomor WhatsApp yang terdaftar di member area masing-masing adalah nomor WhatsApp yang masih on, masih terupdate. Gitu. Nah, ini semua link-link tadi, ada 3 website tadi, kita bisa bikin jadi satu. Karena yang namanya Instagram, itu slot buat linknya, orang bisa ngeklik langsung, ini cuma ada 1 link. Jadi kalau kita punya 3 website aja, udah kagak cukup. Gimana caranya kita pakai yang namanya Linktree? Nah, gimana pakai Linktree-nya? Linktree itu, aku bikinin baru dari awal biar nggak bingung. Ini ya, ini namanya Linktree. Ini teman-teman bisa cek di Google, Linktree. Ketika ini dicari,
maka keluarlah langsung the only link you'll ever need. Sini, Linktree. Oke, kayak gini ya, Linktree ini ada logonya pohon 2 ini. Nah, dia akan, ini sebenarnya ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi kita yang gratis aja, get started for free. Nah, kita disuruh bikin akun dulu. Contoh, kita bikin akunnya apa? Biogreen Jakut. Emailnya, @gmail.com. Terus username-nya misalnya Biogreen Jakarta Utara. Password-nya apa? Oke, register. Nah, sekarang kita sudah punya account. Tell us about yourself. Ya udah, pilih aja salah satu. Health and wellness. I'm not a robot. Ini cara bikin account-nya ya. I'm not a robot, langsung save details. Please enter your name. Oh, belum bikin name. Nah, Biogreen Jakarta Utara. Dah, kayak gitu ya. Biogreen Jakarta Utara namanya diisi, pilih kategori kita apa, terus centang I'm not a robot, save details, maka kita sudah punya account Linktree. Tinggal kita bikin satu link itu mau diisi apaan aja. Of course, kita continue with free. Kalau yang pro itu $6 per bulan. Continue. Oke, nah sekarang kita start creating your first link. Jadi kita tinggal klik aja. Link kita isinya apaan. Misalnya isinya adalah peluang bisnis online, PGS. Nah, apa link yang mau kita cantumkan di situ? Bisnis online, sorry ada HTTPS. Kayak gini formatnya. Terus kita tulis websitenya. businessonlinebgs.com/username kita. Aku punya username namanya Jakarta Utara. Oke, nah ini udah satu kan. Add lagi, tambahin linknya. Kita punya website aja ada 3, berarti join bisnis online BGS. Nah, pakai yang satunya nih. Tapi ini ada /join-nya tadi. Gitu ya. Ada satu lagi, bisnis masa kini. Bisnis keren masa kini, contoh. bisnismasakini.com. Contoh, teman-teman punya 3 website. Sudah punya 3 website seperti ini ya. Udah. Nah, kalau sudah, ini adalah link kita. HTTPS linktree/Biogreen Jakarta Utara. Ini yang di-copy. Ini yang ditaruh di IG bio kita, ditaruh di sini. Cara editnya gimana? Cara editnya kalau dari handphone itu diklik aja edit info. Oh, sorry, aku belum login ke sini, jadi nggak bisa ngedit untuk yang ini. Jadi edit profil. Iya betul, ini nggak bisa diedit-edit karena aku loginnya sebagai account lain, bukan account Luciana Rossi. Jadi aku akan kasih contoh aja. Ketika orang ngeklik link kita ini, maka yang muncul adalah kayak gini ya, linktree/Biogreen Jakarta Utara. Orang ngeklik nih, keluarnya ini. Jadi dia bisa ngeklik pilihannya, dia penasaran sama yang mana. Penasaran misalnya sama, oh peluang bisnis online BGS itu apa sih? Langsung keluar website kita yang businessonlinebgs.com/username kita. Gitu ya, simple kan? Keren. Keren ya, oke, nice. Nah, ini contoh punya aku yang udah jadi, ketika orang klik, langsung keluar pilihan-pilihannya. Lebih banyak lagi ini, karena memang ada YouTube juga kan, ada my YouTube channel. Ketika orang klik, langsung kebuka YouTube channelnya. Terus di Instagramnya di edit profilnya tuh di websitenya ya? Di profile isi di website notes, betul. Iya, betul. Oh, itu, ya. Oke. Iya. Kok nggak mau mati? Ya, jadi ketika orang ngeklik langsung kebuka ya. Kita punya website atau kita punya link apapun itu. Oke?
itulah yang namanya Linktree. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai Linktree? Ini judulnya kita bisa ubah-ubah. Ci, ulang lagi dong, Ci. Yang gabungan itu, Ci. Oke. Tadi masuknya telat ya? Enggak, tadi kan udah... Ada yang ke-skip? Ke-skip nih. Yang okay. kan udah yang tulis bisnis online, join itu. Nah, terus habis itu diapain lagi, Ci? Udah, tinggal klik yang kanan atas. Kita punya Linktree yang dari awal ini yang di-copy. Iya. Ya, jadi ngeditnya di sini. Kalau seandainya kita ada yang udah kita nggak mau pakai lagi, gitu, kita tinggal hapus aja, tinggal delete di sini. Di copy terus langsung masuk ke IG kita ya? Iya, masukin ke IG bio di kolom website. Itu tadi pertanyaan Koyong ya. Iya. Oke. Terus kalau yang tidak berbayar nih Linktree, yang berbayar bedanya apa? Ini ya. Ya. Pro for users who want their links to work harder. Their links to work harder. Unlimited links. Kalau yang gratis juga linknya udah unlimited jumlahnya. Iya. Ada yang nggak ngerti sih. Ada link clip. Ini bedanya nih. Si daily click. Oh, dia bisa monitor udah berapa orang yang ngeklik. Ada analytics-nya. Oke. I see. Ini juga bagus nih ada analytics-nya. Tapi sebenarnya Bitly, kalau kita pakai Bitly juga kita bisa lihat analytics-nya. Cuma bisa satu link doang. Kalau Linktree memang kelebihannya dia banyak link gitu kan. Sampai CTR-nya. Wow. Ada CTR-nya juga, click through rates-nya bisa dilihat. Iya. Jadi muncul berapa kali, diklik berapa kali. Jadi kalau seandainya click through rate itu rendah, orang udah ngeliat tapi nggak jadi ngeklik gitu. Mungkin nggak menarik namanya, judulnya mesti diganti. Ada timnya. Buset deh. Bisa. Iya. Remove Linktree logo. Oh, ini kita logonya yang muncul logo Linktree, dia bisa remove. Ya gitulah, kalau berbayar pasti ada kelebihannya. Banyak ya kelebihannya. Keren banget. Iya, cuma kalau tujuan kita cuma untuk menggunakan banyak alamat website di satu link, maka yang gratis juga sudah cukup. Oke, that's all for Linktree. Semoga ini membantu teman-teman bisa memaksimalkan linknya masing-masing di Instagram. Dan sebenarnya bukan cuma di Instagram, bisa pasang juga di WhatsApp status, bisa pasang di Facebook, di LinkedIn, dan lain-lain. Tapi yang terutama Instagram, karena dia cuma punya satu slot doang buat website. Oke, agenda ketiga adalah bagaimana cara cari market yang cocok untuk tiap produk dan approach mereka. Termasuk juga approach potensial reseller. Nah, kita kan harus agresif kalau mau achieve Jepang nih. Harus dapat banyak-banyak reseller baru, harus dapat banyak-banyak orang yang mau beli produk gitu. Bayangin, 1 bulan 15 silver, berarti dalam 2 hari harus closing 1 silver, atau 1 hari harus 1 box. Di mana nyarinya mau ngejual 1 box ini? Kita nggak bisa pergi kemana-mana lagi, kan di rumah aja. Mudik nggak boleh. Nah, caranya adalah, kita bisa garap Instagram. Nah, aku lagi berapa hari ini tuh demen banget main-main di Instagram. Tutupin dulu. Nah, Instagram ini, kita bisa search akun-akun kayak, ini hampir kayak Instagram hacks yang aku jelasin minggu yang lalu, exactly minggu yang lalu. Jadi kalau kita misalnya, kita tahu orang itu, sekarang lagi promo buy one get one untuk Blanchett, artinya pemutih kulit kan, atau pencerah kulit. Kita tinggal cari hashtag-nya, kulit cerah, kulit kusam, atau kulit apa gitu ya. Kalau kita carinya kulit cerah, atau pencerah kulit, maka kita akan dapatkan orang-orang yang menjual pencerah kulit. Jadi kita bisa tawarkan mereka jadi dropshipper untuk mereka berbisnis. Kita punya serum Blanchett. Nah, ini pencerah kulit. Pencerah kulit ini banyak yang ngepost kan, ngepost pencerah kulit. Kita lihat nih siapa yang ngepost. Nah, ini Mbak cantik ini ngepost pencerah kulit. Siapa dia? Oh, dia beauty shop. Kita bisa message mereka, kita bisa DM. Kita bisa buka akun mereka, kemudian kita klik yang ada pesawatnya ini. Message mereka.
Jadi kita send message aja, kita send message ke dia, kita tulis misalnya, Kak, saya ada produk pencerah kulit yang lagi happening banget, bahasa kita lah, bahasa kita jelasin kayak gitu, ini bisnisnya lumayan, kita kasih capturean yang kalau jual 1 botol dapat berapa, 1 bulan jual berapa botol, dia dapat berapa juta. Kayak yang tadi aku kasih lihat di website. Nah, itu kan aku pernah send juga ke grup, gambar yang copotan satu-satuan kan. Nanti kalau ada teman-teman ada yang kurang paham, boleh chat deh. Yang gambarnya tadi per produk itu dapatnya berapa duit ya. Nah, itu kita bisa tanya ke dia. Siapa tahu dia tertarik gitu. Nah, itu misalnya untuk Blanchett. Kita cari satu-satu hashtagnya, hashtag pencerah kulit, hashtag apa lagi? Hashtag kulit kusam. Nah, yang post ada 2 juta lebih. Kulit kusam hilang. Kulit kusam jadi glowing. Ini kita bisa garap ini satu per satu, karena ketika orang udah posting-posting yang kayak gini, berarti either dia care sama hashtag ini, atau dia memang bisnisnya di bisnis ini, si kulit kusam gelap, kulit kusam tiada lagi. Ini bayangin postingnya ada ribuan yang kita bisa kepoin satu per satu. Nah, itu apakah teman-teman sudah melakukannya? Atau menunggu aja kita posting di Facebook kita, posting di Instagram kita, menunggu ada yang bertanya. Jangan tunggu bola, teman-teman. Karena kita mau ke Jepang, maka kita harus nyari bolanya. Oke, nah itu misalnya untuk si Blanchett. Apalagi yang dipromoin? Yang dipromoin adalah jalan-jalan ke Jepang, kan? Misalnya, jalan-jalan gratis. Nah, orang yang memfollow jalan-jalan gratis atau memposting-posting ini mesti orang yang sukanya jalan-jalan gratis nih. Nah, kita bisa tanya sama dia, Kak, saya lagi ada program jalan-jalan gratis ke Jepang. Kakak tertarikkah jalan-jalan gratis ke Jepang? Oh, baru jelasin. Itu ya, ini kita tinggal buka aja akunnya, terus kita DM, kita direct message. Nggak usah follow-follow, cukup DM aja. Atau kalau mau pakai cara yang lebih halus, kita like 2 atau 3 fotonya dia. 2 atau 3 fotonya dia, kalau dia kepo, dia akan cek ke profilnya kita. Nah, profil kita harus siap. Apakah profil kita sudah menjelaskan bisnis kita seperti apa? Gitu. Jadi profil kita udah oh dia Oriflame, pantesan dia suka jalan-jalan gratis, karena ini MLM juga suka jalan-jalan, gitu ya. Nah, kita bisa jelasin juga ke dia, bahwa kita punya produk-produk itu range-nya luas. Jadi bukan hanya kecantikan, bukan hanya untuk wanita, tapi juga banyak yang untuk pria. Misalnya untuk otot lah, untuk aksesorinya lah, kita punya gelang cowok, dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan kita mencari reseller. Kita bisa cari reseller Indonesia. Soalnya reseller kan bahasa Inggris, jadi kalau kita pakai hashtag reseller, mungkin dapatnya banyak negara punya. Padahal target market kita orang Indonesia. Nah, ini masih banyak nih hashtag yang berhubungan penghasilan tambahan, terus drop and shop, cara jualan online, dan lain-lain. Ini kita bisa kepoin orang-orang yang posting pakai hashtag tersebut. Work from home. Wah, siapa ini work from home? Dia udah pakai hashtag tersebut. Ini nggak usah ditawarin ya, karena ini member. Member Bio Green. Tidak ada target, bla-bla gitu. Nah, ini meskipun dia sudah ada bisnisnya, meskipun dia sudah menjadi reseller perusahaan lain atau produk lain, belum tentu dia nggak mau loh. Karena ketika kita menjelaskan dengan cara kita yang menarik, dan kita kasih link, misalnya YouTube menceritakan, atau link website kita yang ada /join-nya itu menceritakan payout-nya seperti apa, mungkin dia kalau pintar ngitung, dia akan sadar, oh, Bio Green jauh lebih gede ya, bisnis online BGS jauh lebih gede, dia bisa tertarik juga untuk dijelasin. Kalau udah tertarik, ya udah set aja Zoom meeting, atau set aja, belum bisa jelasin sendiri, set 3-way call. Dibantuin sama leader aktifnya untuk ngejelasin pakai Zoom meeting aja, nggak usah presentasi ketemu-ketemu. Gitu. Oke? Nah, itu adalah salah satu cara kita bisa menggarap, ini aja nggak habis-habis loh teman-teman, IG digarap ini. Kalau teman-teman udah bisa closing dari IG orang yang nggak dikenal, itu kalau kata Pak Larry, satu dunia milik Anda katanya. Soalnya kita bisa closingin orang yang kita nggak kenal. Oke. Nah, itu adalah untuk mencari market yang cocok untuk tiap produk dan approach mereka. Bisa pakai DM di Instagram. Nah, ini jadi kerjaan nih buat minggu ini, kan? Hal baru lagi minggu ini, belum pernah kerjain itu, jadi ngerjain itu. Tentunya,
biar gimana pun yang namanya bisnis itu adalah trust ya yang paling penting. Sehingga akan jauh lebih gampang meng-closingkan orang yang memang tahu kita, kenal kita, daripada yang benar-benar baru. Jadi ini adalah alternatif buat yang udah mentok, buat yang nggak tahu mau garap siapa lagi. Tapi kalau yang daftar namanya masih banyak yang belum digarap, silakan garap daftar namanya dulu. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya untuk poin ketiga ini, mencari market yang cocok untuk tiap produk? Terutama buat yang udah pada stuck. Cara garap pakai cara tadi, gimana? Ada pertanyaan? Kalau yang masih banyak temannya belum digarap, garap temannya dulu ya. Belum tahu yang namanya three-way call kayak apa? Tanya sama Lucy. Gampang banget. Jadi kita cukup bikin teman kita penasaran kayak, gue tuh lagi ngejar jalan-jalan ke Jepang loh, gratis loh. Lu mau nggak jalan-jalan ke Jepang gitu? Kalau teman-temannya bilang mau dong, gimana caranya? Nah, gue juga pengen dengar sekali lagi nih, biar teman gue yang jelasin deh. Ntar kita sama-sama dengerin. Kalau ada yang kurang ngerti, tanya langsung sama dia ya. Baru set three-way call. Jadi cukup bikin orang penasaran karena kita juga excited. Jadi jangan ngelempar aja langsung ke upline-nya. Nanti lo kontak upline gue deh gitu ya. Kontak ke leader gue deh. Orang dilempar kayak gitu ya akan beda ketertarikannya dibanding kita udah kasih tahu dia dulu. Sebenarnya kenapa kita tertarik untuk jalan-jalan ke Jepang? Kenapa kita tertarik untuk kerjaan bisnis ini? Dia akan ikut tertarik juga. Nanti baru dibantu jelasin sama leadernya. Oke. Ini tidak ada yang bertanya. Untuk yang poin ketiga, nah, kalau poin ketiga tidak ada yang bertanya, poin keempat ini masih berhubungan. Gimana caranya kita ngejalanin bisnis ini bisa take off? Bisa take off tuh bisa dapat momentumnya. Nah, ini teman-teman yang sudah pernah mengikuti trainingnya Pak Larry, modul 3, atau dengar di CD, modul 3, bagaimana cara punya jaringan besar dalam waktu 3 bulan. Ini pasti sudah tahu. Cuma mungkin sudah lupa. Jadi, aku akan refresh cepat mengenai bagaimana punya jaringan besar dalam waktu 3 bulan. Ini ya materinya. Bagaimana punya jaringan besar dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Nah, ini kalau bisa dipercepat. Jangan 90 hari, karena kita challenge-nya sampai akhir Juli. Berarti cuma 30, 31, sama 10 hari. Cuma 71 hari. Gimana punya jaringan yang besar dalam waktu 71 hari? Yang harus dilakukan adalah, nah ini reminder, ini adalah modul 1, hal-hal ini ada di modul 1, kita harus punya visi, impian, tujuan. Kalau enggak, kita lupa apa yang kita kejar. Misalnya, visi kita adalah kita kepengen, contoh ya, pengen dapat passive income dari bisnis ini. Kalau kita lupa sama visi kita lupa pengen dapat passive income, kita lupa kita harus bangun jaringan yang berhasil, yang mereka juga dapat income, maka kita bisa terkesima dengan jualan. Oh, jualan dapat duit, udah sibuk jualan. Lama-lama jualan, fokusnya adalah benar-benar cuma cari profit, akhirnya active income terus ya. Set impian, misalnya impiannya pengen apa? Pengen dapat passive income, pengen dapat bisnis yang autopilot bisa jalan sendiri tanpa kita harus bekerja terus sampai tua gitu ya. Karena kalau kita active income, kita sampai tua juga mesti kerja terus kan. Mana enak, udah umur 60, 70 masih harus kerja. Nah, impian misalnya, nanti umur 40, 45 udah bisa retire. Dapat passive income terus. Tujuan jangka pendek. Bulan Juli achieve jalan-jalan ke Jepang. Ini modul 1 ya, bikin daftar nama. Bikin daftar nama gimana caranya? Nanti Lucy kasih linknya ya untuk video yang menjelaskan khusus mengenai cara membuat daftar nama. Terus mengundang, presentasi, ini lebih ke three-way call, sekarang three-way call. Karena kita banyak kerjakan secara online, presentasi juga kita bisa kasih link aja, kemudian kita follow up. Biar link website kita yang presentasi sendiri. Kemudian proteksi dan closing. Nah, poinnya adalah untuk mendapatkan jaringan yang besar dalam waktu hanya 70 hari, poinnya ada 3. Hal pertama adalah kita harus punya 15 downline langsung. 15 downline langsung. Artinya yang kita closingin secara pribadi, bukan downline-nya downline. 15 downline langsung. Posisinya mau di kiri, mau di kanan, terserah. Pokoknya 15 orang yang kita closingin secara langsung. Nah, itu kalau Lucy bikinin daftar namanya nih kayak gini. Orang-orang yang di-closingin secara langsung, nomor HP-nya, username mereka, terus mereka punya hot button apa, sehingga follow up-nya itu jadi gampang. 15 downline langsung.
Kalau bisa ini di bulan ini udah langsung achieve nih ya, 10 hari ini, 15 downline langsung. Karena sekarang closing itu gampang banget, 60.000 doang. Kita cara tawar-tawarin kayak orang yang nggak kenal aja gampang banget buat closing. 60.000, men. Kedua, dapatkan 10 lapis kedalaman. Jadi dari 15 orang downline langsung kita ini, kita bantu mereka sampai mereka punya 10 lapis kedalaman ke bawah. Nah, ini yang perlu waktu ya, perlu waktu dan effort. Karena kalau nggak diajarin, mereka juga nggak bisa memanfaatkan website yang udah ada gitu ya. Jadi ketika closing, gimana cara kita ngarahinnya? Kita langsung kasih, Kak, kakak punya 3 website ya. Ini, linknya. Udah pakai / username mereka. Terus ini starter kit-nya, kemudian gabung di grup ya, di Telegram, karena tiap hari kita ada konten harian, cara postingnya seperti ini. Buat yang belum tahu gimana cara mandu downline, udah ada linknya di YouTube. Nanti minta sama Lucy akan kasih linknya. Linknya itu nggak bisa dicari-cari sendiri di YouTube-nya Lucy. Kenapa? Karena linknya itu unlisted. Semua materi training unlisted. Nggak bisa dicari, mesti dikasih linknya. Oke? Jadi, punya 15 downline langsung, yang anak kita sendiri, 10 lapis ke dalam. Bayangin, 15 kali 10, udah 150 orang. 150 orang. Oke, total punya 150 downline dalam waktu 70 hari. Supaya dapat jalan-jalan ke Jepang. Boleh nggak dicapainya dalam waktu 5 tahun? Boleh, tapi nggak ada momentumnya. Nggak bisa take off. Kalau pesawat jalannya pelan-pelan terus, pesawat mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Bisa nggak jalannya pelan-pelan aja? Bisa. Nyampainya lama. Nggak take off, tapi ya jalan-jalan doang. Gitu. Jadi kalau mau take off gimana? Mesti ngeden di awal, supaya dia ada momentum bisa naik pesawatnya. Kalau kita pengen bisnis jaringannya berkembang sendiri, jalan sendiri, passive income, harus dicapai. Buat yang udah lebih dari 3 bulan dan belum mencapai ini, restart dari sekarang, 0. Bukan join baru, tapi kita kerjakan mulai dari 0, anggap hari ini adalah day 1, kita kejar 3 poin tadi, punya 15 downline langsung, 10 lapis ke dalam. Supaya apa? Supaya dapatnya passive income, bro, sis. Bukannya active income. Bukannya hasil jualan-jualan. Oke. Nah, ini contoh sederhana dari momentum, simple. Kalau kita dorong mobil ke atas gunung, kita baru dorong dikit, udah nyerah, ya turun lagi, dorong dikit, udah nyerah, turun lagi, gitu, nggak nyampe-nyampe. Tapi ketika kita push di awal, let's say 3 bulan atau 2 bulan ini, kita push sampai puncaknya, maka mobil itu udah bisa selung jalan sendiri. Dapat momentumnya. Oke? Apa yang harus kita lakukan supaya bisa achieve itu tadi, 3 poin tadi. 15, downline langsung, 10 lapis ke bawah, total 150 downline. Caranya gimana? Pertama, kuasai basic step, si modul 1 tadi. Set dulu visi, impian, tujuan. Bingung, tanya upline, konsultasi. Kalau nggak konsultasi, bengong. Terus akhirnya nggak tahu mau ngapain, dan udahlah, kayaknya gue nggak cocok, gue nggak bisa, gitu. Memaafkan diri sendiri. Mindset lagi. Oke. Ini visi, impian, tujuan. Terus undang presentasi, ini minta upline-nya ajarin. Terus susun 100 daftar nama. Kenapa? Karena bisnis itu balik lagi trust. Kalau kita nggak punya daftar nama, kita garap orang yang baru banget semua, butuh waktu closingnya lebih lama, karena butuh build trust dulu. Setelah bikin daftar nama, closingin siapa dulu? Closingin orang yang paling ditakuti terlebih dahulu. Siapa yang paling ditakutin? Tiap orang beda-beda. Ada yang papanya paling ditakutin, ada yang bosnya paling ditakutin, gitu ya. Ada yang omnya. Kenapa mesti closingin orang yang paling ditakuti atau paling direspek terlebih dahulu? Karena kalau kita udah bisa closingkan orang yang paling kita takutin atau kita respect, yang lainnya itu jadi kecil, jadi gampang. Terus, siapkan sehari khusus latihan cara mengundang dengan upline yang aktif dalam bisnis ini. Terus, gue tuh kayak nggak enak loh kalau misalnya 3-way call, temen gue kan nggak kenal sama lu. Gimana caranya gitu ya, bisa orang itu bisa open up, bisa nyaman gitu ya. Itu ada cara mengundangnya. Cara mengundang ini memang buat yang member-member baru, masih kagok gimana caranya, latihan dulu sama leadernya. Nanti diajarin cara-caranya kayak tadi gitu ya. Gue juga masih pengen dengerin. Nanti temen gue yang jelasin, kita dengerin sama-sama ya. Gitu. Itu salah satu caranya. Terus hindarin nih kalimat-kalimat yang bahasa-bahasa MLM nih ya. Nanti upline gue yang presentasiin, leader gue yang presentasiin, dia langsung mules dengernya. Jadi hindari kalimat-kalimat seperti itu. Terus, poin keempat, siapin sehari khusus untuk latihan presentasi. Nah, ended up, teman-teman yang baru-baru atau yang
dibantu presentasi, ended up nanti akhirnya harus bisa presentasi sendiri. Jadi pada saat 3-way call mesti sambil dengerin, jangan sambil main Candy Crush. Oke, mesti latihan bisa presentasi sendiri. Presentasi itu simpel banget. Buat yang udah pernah kayak Ci Jacinta, udah pernah ya ditemenin 3-way call, itu cepet kok. Sebenarnya 10 menit juga selesai penjelasan mengenai produk dan marketing plan. Tapi mungkin yang lama adalah tanya jawab ya dengan si prospeknya. Karena dia mungkin punya kekhawatiran-kekhawatiran yang kita perlu atasi sebelum dia mau join. Latihan presentasi. Katanya kalau nggak bisa presentasi, jangan jadi networker. Kenapa? Karena nggak bisa duplikasi nanti. Dia nggak bisa presentasi, siapa yang harus presentasi buat jaringan dia, kan? Lama-lama semuanya berhenti. Kenapa nggak bisa presentasi? Terduplikasi ke bawah. Oke. Terus, lakukan home meeting. Nah, sekarang home meeting itu digantikan dengan Zoom meeting. Zoom meeting minimal 2 kali seminggu, kalau lu sih hampir setiap hari. Zoom meeting dengan prospek. Sehari bisa beberapa kali malah. Hang on. Kita harus mute seseorang, oke. Oke, terus hadir di setiap presentasi besar, seminggu sekali. Kita punya BOP from home, ada 2 kali seminggu, ada hari Rabu malam dan hari Sabtu malam. Tinggal pilih mau yang mana. Terus ajak juga prospek-prospek kita atau downline-downline baru kita ikut ke presentasi di BOP itu. Kenapa? Karena pasti ada testimoni produk. Pasti ada testimoni produk dari orang-orang yang sakitnya parah gitu ya. Yang aneh-aneh yang nggak mungkin di kita ada. Yang diri kita sendiri nggak bisa ceritain seperti itu. Oke, Google Meet juga boleh, kata Kotim. Iya, betul, Google Meet boleh. Cuma kita pernah coba Google Meet itu, kita nggak bisa kontrol kalau orang mau mengganti screen-nya. Jadi kita lagi presentasi, tiba-tiba audiensnya mau isengin, kita nggak bisa kontrol. Nah, itu yang terjadi sama Google Meet kemarin. Kalau pesertanya tim sendiri yang bisa dipercaya seperti ini, is okay. Kalau kontrol Zoom lebih enak. Oke, terus poin ke-7. Dalam seminggu minimal 6 kali presentasi. Ya, gitu deh. Ya, namanya kita mau closing banyak, mesti presentasi sering-sering ya. Presentasi itu bisa sekarang berupa chat aja. Berupa chat, kirimin link website, terus kita tinggal follow up. Apa sudah dilihat? Bingung nggak? Gitu ya. Enggak. Kan biasa kan pertanyaan A atau B, jawabnya kan B. Sabtu ke Minggu? Minggu. Bingung nggak? Enggak. Semakin banyak Anda melakukan presentasi, kemungkinan orang join semakin besar. Jadi intinya ini cuma permainan angka. Kalau kita presentasi sempurna 2 kali, yang join belum tentu dua-duanya join. Even presentasi kita sempurna. Tapi kalau presentasi kita amburadul pun, kita presentasinya 20 kali, masih ada kemungkinan 2 closing. Amburadul loh, masih bisa 2 closing. Daripada 2 sempurna, bisa-bisa dua-duanya nggak closing. Jadi intinya, ini cuma permainan angka. Presentasilah yang banyak, lama-lama presentasinya bagus sendiri kok. Terus siapin sehari khusus buat latihan follow up. Bingung, udah 3-way call, orangnya belum join. Follow up-nya gimana ya bahasanya ya? Nah, ini latihan sama leader aktifnya. Kalau udah jago follow up, nah tugasnya adalah ajarin ke member-membernya gimana cara follow up juga. Orang yang sudah di-closingin itu mesti diajarin. Ya, cara follow up yang baik gimana? Pokoknya nanya, lu jadi join nggak? Enggak. A atau B? Join nggak? Enggak. Jadi follow up-nya gimana? Cari hot button-nya. Apa yang dia pengenin gitu ya? Aku punya teman-teman yang hobinya itu jalan-jalan gitu. Jadi meskipun dia keluar duit sendiri puluhan juta, dia akan tetap jalan-jalan. Meskipun dia nggak punya investasi dan nggak punya tabungan, dia tetap harus jalan-jalan. Sampai udah 30-an mau 40 pun nggak ada tabungannya karena setiap tahun harus jalan-jalan. Jadi hot button-nya adalah jalan-jalan. Cara follow up-nya gimana? Ayo jalan-jalan sama gue. Kali ini jalan-jalannya gratis. Dan lu dapat duit lagi. Terus seleksi beberapa downline yang teachable. Nah, ini penting. Tadi kita diminta untuk closing 15 downline langsung kita. Dari 15 ini kita akan pilih nih, tidak 15-15-nya akan jalan. Nggak semuanya ini kita bisa follow up terus-menerus. Karena banyak yang nggak segitu tergeraknya untuk ngejar income. Atau ngejar apapun dari BioGreen, jadi kita harus harus pilih mana yang teachable dan kerjasama lah sama mereka, orang-orang yang teachable itu. Yang teachable ini mungkin hanya 3 atau 4 gitu, nggak apa-apa, kita pilih aja, nggak usah semuanya kita paksakan.
Terus jangan bekerja sama dengan downline yang tidak sejalan atau tidak mau belajar. Ya, karena ini akan capek ya teman-teman. Ini ada suara siapa ya? Ini dari sapu dari mana ini ngambil? Mute. Oke. Jangan kerjasama dengan downline yang gak sejalan atau gak mau belajar gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri teman-teman. Dulu lu sih sempat kayak semua downline itu dianggap anak gitu ya. Namanya anak harus di-take care. Anaknya nakal, anaknya baik, tetap di-take care semua. Lama-lama capek saudara-saudara gitu. Jadi kita harus pilih downline yang materi training ini benar banget. Harus pilih. Kalau yang gak teachable ya sudah gitu. Gak usah maksain diri. Kayak kita sama pacar gitu kan. Pacarnya udah gak mau sama kita ya gak usah maksa gitu. Jadi kita cari yang sama-sama mau aja. Yang sama-sama mau kerjain, sama-sama bisa kerja sama. Jangan pilih kasih juga, jangan pilih berdasarkan emosional gitu ya. Gue kerja sama si A aja deh karena si A cantik atau karena si A ganteng gitu. Jangan gitu juga. Jadi kita pilih siapa yang serius dalam bisnis ini. Itu yang kita fokusin. Oke. Dalam proses belajar, nah kayak nanti hari Kamis ini rencananya Pak Larry akan kasih training. Kita jangan ikut sendirian aja. Saya ada lihat juga ada beberapa leader yang kalau ikut training rajin, tapi dia nggak bawa downline-nya. Nah, ini sayang banget. Kenapa? Karena selamanya dia akan active income. Jadi, udah ada sistem, support system seperti ini, Pak Larry akan mengajar, kita bawa teman-teman kita ikut belajar. Baik di home meeting, one-on-one, follow-up, proses belajar yang lain, kita harus, jangan sendiri, harus bawa murid. Gitu. Terus, tim kita juga dibuat seheterogen mungkin, gitu ya. Jangan cari semuanya adalah anak muda, semuanya cewek, gitu. Nanti kita bingung ketika ada orang yang mau kerjain bisnis ini dan tidak setipe gitu. Jadi harus heterogen. Jaringan yang sehat adalah yang di dalamnya ada anak muda, ada orang dewasa, ada mantan dosen gitu ya, ada kotim, ada akademisi, ada pengusaha, ada pajaminnya, ada karyawan, ada solusinya, ada koyumnya, ada ibu rumah tangga gitu, ada indri, ada macam-macamnya. Jadi ini grupnya yang sehat, yang heterogen. Coba teman-teman lihat grupnya sudah heterogen belum? Kalau belum heterogen, coba cari yang belum dimiliki di grupnya. Misalnya grupnya belum ada pendeta, cari pendeta. Belum ada Bu Haji, cari Bu Haji. Semua kalangan harus ada. Kalau grup satu golongan doang, itu nggak sehat. Terus, perlakukan downline kedalaman seperti downline langsung Anda, karena nggak ada perbedaan. Nah, ini ketika, contoh ya, misalnya jaringan udah lama nih, pasti akan ada leader-leader tengah kita yang mulai tumbang. Jadi kita harus perlakukan downline kedalaman kita seperti downline langsung kita, kayak Dr. Chris. Ini Dr. Chris ini udah nggak tahu kedalaman berapa, aku juga nggak tahu, dia nggak ngitung lagi. Tapi kita treat downline kedalaman kita ya sama persis seperti downline langsung kita, seperti closingan pribadi kita, treatnya sama. Itu kalau mau jaringannya gede. Nggak boleh pilih kasih, lu anak siapa, lu kontak aja upline lu, gitu. Nanti Dr. Chris-nya sedih, aduh upline gua kemana, udah nggak aktif. Kita mau jaringan kita jalan, kita treat semua downline kita. Downline kita ya, bukan downline orang. Downline kita. Budayakan, oh ya, ini juga nggak boleh beda-bedain kaki kuat, kaki lemah ya. Nggak boleh beda-bedain, lu mah nggak menghasilkan pairing buat gue nggak care gitu. Nggak boleh kayak gitu juga, karena kaki kuat, kaki lemah itu sementara, itu bisa susul-susulan nantinya. Tahu-tahu kita take care yang lemah, yang lemah ini jadi kuat suatu saat. Terus kita mau balik ngurusin si kaki kuat yang sudah jadi kaki lemah ini, dia udah nggak mau lagi. Dulu lu nggak peduli sama gua. Sakit hati dia. Oke, ini ada chat. Siapa yang mau bertanya? Ini Kotim. Oke. Oh, oke. Kasih jempol doang. Terima kasih Dr. Chris untuk jempolnya. Yeah. Yang ke-14, budayakan edifikasi, konsultasi, dan tidak cross-lining. Edifikasi, apa itu edifikasi? Buat yang baru-baru mungkin bingung ya edifikasi. Edifikasi itu, kalau misalnya kita mau three-way call nih, kita mesti ceritain ke teman kita. Nanti bisnis partner gua yang ngejelasin itu orangnya kayak gini. Orangnya tuh benar-benar komit loh mau bantuin gitu. Itu contohnya edifikasi, memberi nilai lebih kepada seseorang atau sesuatu atau keperusahaan. Supaya apa? Supaya kemungkinan closing-nya lebih tinggi, supaya muncul trust-nya. Bayangin kita minta upline kita, si A, menjelaskan ke teman kita, si X. Si X ini nggak kenal si upline, nggak kenal si A, gitu. Gimana dia bisa dengar kalau tidak ada jembatannya? Jembatannya itu adalah edifikasi. Jadi kita harus create jembatan ini, bikin orang si X ini muncul trust kepada si A. Ya, si A itu orangnya begini, gitu. Orangnya, dia komit banget mau bantu gua, kayak gua belum bisa jelasin kayak gini, dia bantu gua, bla gitulah, pokoknya edifikasi. Dan ini harus tulus, harus jujur juga, nggak boleh ngarang. Terus,
konsultasi. Konsultasi itu kalau kita punya goal dan kita belum tahu bagaimana cara achieve-nya, itu kita berkonsultasi sama leader aktif kita, konsultasi ke leader aktif ya. Nah ini sebenarnya ada di modul 2, fondasi di bisnis jaringan. Jadi kalau mau punya jaringan gede, edifikasi harus, nggak bisa jalan sendiri, nggak edifikasi gitu ya. Ada nggak orang-orang yang kayak dia mau melindungi jaringannya dari upline-nya gitu, upline-nya nggak ada di grup dia bikin grup sendiri diam-diam, terus dia nggak pernah edifikasi upline-nya, dia benar-benar berdiri di kaki sendiri deh, dia mau bina jaringannya, susah, susah sendirian. Terus dia nggak konsultasi juga, dia coba dengan cara dia sendiri, ya akhirnya babak belur. Terus tidak cross-lining, ini juga salah satu nih ya, edifikasi, konsultasi, no cross-lining, ini 3 pondasi. Jadi kalau 3 pondasi ini nggak bener, bubar pasti gitu. Cross-lining apa? Misalnya ada kasus apa gitu ya di jaringannya, dia malah berkonsultasinya ke cross-line-nya, bukan ke upline-nya. Atau konsultasi ke downline-nya, itu juga cross-lining. Downline itu nggak boleh tahu urusan jaringan upline yang tidak di jaringan dia. Nah ini kalau kemana-mana itu sudah namanya cross-lining. Pasti rontok jaringannya. Pasti. Coba aja. Jangan coba, ntar rontok beneran. Dan ini harus dipraktekkan dengan tulus. Jadi nggak bisa tuh, di depan gue nggak cross-lining, tapi di belakang-belakang mainnya sama cross-line terus gitu ya. Lebih banyak curhat sama cross-line daripada sama upline-nya. Oh, itu sudah kurang sehat. Oke, yang ke-15, wajib baca buku. Again ya, reminder gini kayak tiap minggu di-remind. Wajib baca buku 15 menit setiap hari secara konsisten untuk mempertahankan momentum Anda. Nah, orang yang nggak baca buku itu energinya pasti low. Nah, ini nanti Rusli boleh sharing deh. Dia berapa hari ini dia konsisten baca buku terus, energi levelnya beda. Kita dengerin dia pada saat jadi MC trainingnya Pak Leri itu udah merinding sendiri. Kenapa nih orang nih? Udah beda banget energi levelnya dibanding sama ketika dia tidak baca buku. Gitu. Siapapun kalau nggak baca buku pasti down. Nah, hari ini Lucy baca buku Making Friends. Ini bagus nih. Ini buku lama, udah yellowing, Making Friends. Ini yang nulis adalah Andrew Matthews. Andrew Matthews ini akan kasih materi training nanti mengenai leadership di minggu depan. Either tanggal 26, apa 27, atau 28 gitu, yang dari Success Resources ya. Trainingnya pakai Zoom kok, dan nggak bayar, gratis gitu. Jadi dia kalau ngasih materi itu, ya berupa kartun-kartun gini. Nah, ini ngejelasin lebih ke mindset nih sebenarnya. Making friends, gimana caranya berteman. Lucu nih, lucu. Tadi aku baca 1 bab doang, bab pertama. Kenapa kok banyak orang yang susah untuk berteman gitu ya? Karena memang mindset juga dari awal dia nggak suka sama dirinya sendiri, akhirnya dia berpikir orang-orang lain nggak suka sama dirinya juga, dan itulah yang terjadi gitu kejadiannya. Energinya seperti itu. Ini seru banget. Jadi kalau kita baca buku, kita tahu lebih banyak dan kita bisa paham sama orang gitu. Kenapa nih downline gue kok kayak playing victim terus, kayak kesannya kita jahat sama dia gitu, padahal dia aja yang punya pikiran kayak gitu, kitanya mah kagak jahat sama dia gitu ya. Nah, kita akhirnya paham, oh orangnya kayak gini, kenapa dia kok negatif terus gitu. Akhirnya paham, memahami orang lain. Tanpa buku kita mungkin tidak paham karena orang beda-beda. Ya. Jadi kalau kita pas lagi nggak ada janji home meeting, nggak ada Zoom meeting, nggak ada presentasi, nggak ada BOP, nggak ada Semcast, nggak ada apa-apa, kita lagi nggak ada kerjaan nih. Selain kita garap tadi IPA ya, Income Producing Activity, kita garap orang-orang di IG untuk jadi prospek kita, juga kita baca buku. Wajib baca buku. Tiap hari. Kalau ada langkah yang diambil dan rasanya ragu dalam bisnis ini, konsultasilah dengan upline yang lebih senior. Konsultasi, diingetin lagi, konsultasi penting. Kenapa? Ya, upline kan ngejalanin bisnis ini udah lebih duluan. Jam terbangnya udah lebih tinggi. Kemudian, jaringannya lebih gede, jadi kasus-kasus seperti itu kemungkinan besar sudah pernah dihadapin sama si upline-nya dan sudah dilalui dengan baik. Jadi kalau ketemu kasus, ya konsultasilah dengan upline-nya. Terus lalu duplikasikan cara kerja ini kepada downline aktif. Ya, downline aktif kayak apa sih? Banyak bertanya, terus rajin mencatat. Nih ada yang lagi nyatet, oh Ci Jasinta biasanya nyatet, tidak banyak mengeluh. Hadir intensif training untuk belajar, yang rajin-rajin ikut training kayak gini, ini adalah downline yang kita bisa duplikasikan cara kerja kita, supaya dia juga punya income yang sama, atau bahkan lebih lagi, gitu ya. Oke, orang sukses adalah mereka yang konsisten dan komitmen, serta mampu mengendalikan emosi. Mampu mengendalikan emosi maksudnya gimana sih?
aduh gue baper nih, tersinggung nih sama downline gue, udah deh gue off dulu nggak jalanin. Yang rugi siapa? Jadi orang sukses itu bisa kontrol emosinya. Ada downline yang misalnya negatif terus atau komplain terus, ya udah gitu, kita kontrol, kita fokus aja, kita kejar apa gitu. Jangan terpengaruh sama yang negatif-negatif ini. Harus konsisten dan komitmen. Nggak bisa hari ini baca, besok off, hari ini baca, besok off. Susah itu ya. Kalau nggak bisa ngalahin diri sendiri, gimana mau punya jaringan besar dan bimbing jaringannya. Lakukan terus-menerus secara konsisten sampai mencapai momentum. Nah, itu reminder bagaimana caranya punya jaringan besar dalam waktu 3 bulan. Kita pepet 70 hari. Bantu jaringan, kejar peringkat, fokus, bantu good team player Anda. Jadi kita bukan hanya fokus ke kita sendiri pengen achieve Jepang, tapi yang jauh lebih penting adalah bantu jaringan kita, misalnya downline baru kita di bulan pertamanya atau di bulan keduanya maksimal dia sudah rookie, sudah punya penghasilan 12 juta. Minimal seperti itu. Ketika kita bantu banyak orang jadi rookie-rookie yang baru, maka kita merem juga, itu mereka pasti ada pengen dapat duit terus, dan mereka kerjakan terus bisnis ini, dan mereka duplikasikan ke jaringannya. Kalau kita fokusnya adalah kita pengen kejar Jepang, maka setelah ini selesai, fokus kita berikutnya adalah kejar trik berikutnya. Setelah itu selesai, kejar trik berikutnya, dan akhirnya active income terus. Jadi fokusnya harus bantu jaringan kejar peringkat, ya. Karena dengan mereka dapat peringkat, mereka otomatis dapat income juga. Oke. Nah, ini reminder. Slide terakhir, build the network will build the business for you. Jadi not build the income, not build the income. Kalau jualan iya memang build income, tapi kita build network-nya. Dan network will build the business for us. Your network is your net worth. Nah, aku stop share slide-nya. Jadi hari ini overload nggak teman-teman? Hari ini kita sudah bahas 4 poin tadi ya, aku recap sedikit mengenai promo. Promo group sudah diumumkan, tapi masih berlanjut sampai tanggal 18, yang achieve $2.000 dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Mei. $2.000-nya itu boleh gabungan beberapa account pribadi, maka akan dikasih hadiah Vikua sama Lucy. Terus, promo jalan-jalan ke Jepang, tadi cara mencapainya udah dijelasin. Sesimpel itu, memang kumulatif kali ini boleh digabung-gabung 3 bulan punya dari Mei, Juni, Juli untuk dapat bonus sponsor 900, terus totalnya minimal 3.000 total income-nya. Boleh dibikin 1.000, boleh. Terus, itu yang pertama tadi promo ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah link isi website buat IG bio. Tadi pakai Linktree, pakai yang gratis aja, udah clear. Agenda ketiga tadi adalah kita bahas mencari market yang cocok untuk tiap produk dan cara approach mereka pakai DM. Jadi kita cari dari hashtag atau bisa cari dari akun. Misalnya kita cari @Herbalife, @Isagenix. Itu kan memang orang-orang yang follow akun itu adalah orang yang peduli dengan mereka punya berat badan. Jadi kita bisa masuk dari BioFit, Rogenic, atau BioFiber Nice, BioMild ke manajemen berat badan. Begitu juga sama meng-approach potensial reseller, orang-orang yang pengen dapat penghasilan tambahan, orang yang follow hashtag lowongan kerja. For your information, teman-teman, sekarang ini banyak orang-orang yang bekerja dan di PHK. Banyak banget. Teman aku S2 juga kena PHK. S2. Jadi bukan cuma orang yang kerja entry level yang kena PHK, S2 pun kena PHK sekarang. Dan ketika dia mau ngelamar kerja lagi, ternyata semua HRD itu lagi freeze, lagi tidak mencari karyawan-karyawan baru. Jadi nggak gampang mereka cari kerja. Ini adalah kesempatan kita bisa membantu perekonomian mereka. Sekaligus kita bisa ajak mereka jadi pengusaha dan jalan-jalan gratis. Dan poin terakhir keempat adalah reminder untuk bagaimana caranya punya jaringan besar dalam waktu 3 bulan. Atau kita bisa pepet 70 hari. Caranya gimana? Reminder lagi, buat yang belum punya 15 downline langsung dan 10 lapis kedalaman. Yang PR ini 15 downline langsung gampang banget, apalagi sekarang dropshipper kan, cuma 60.000. PR-nya adalah bikin 15 lapis kedalaman dan mengajarkan mereka bagaimana caranya supaya mereka bisa punya income dari HP doang. Ini challenge-nya. Gimana caranya mereka bisa punya income dari HP doang. Yang belum pernah ikutin gimana caranya men-training reseller, boleh minta linknya sama Lucy, nanti Lucy kasih linknya bagaimana cara kita meng-onboarding atau mengkasih training
orang yang join 60.000 supaya dia bisa langsung cari duit. Gimana cara dia posting, dia manfaatin itu dari kantor punya postingan-postingan, terus gimana cara dia bisa bikin IG bisnis, dan lain-lain, bikin Tokopedia, dan lain-lain ya. Oke. Nah, itulah reminder-reminder untuk hari ini. Teman-teman yang punya pertanyaan, aku unmute semuanya. Tanya dong, Lus. Yes, silakan Koyung. Kalau aku bikin postingnya di IG nih, yes, untuk website tadi, ya, yang si Linktree tadi ya, supaya dia bisa diklik gimana ya caranya, Lus? Itu otomatis kan berupa teks doang ya? Kan itu link aktif, jadi ketika orang ngeklik langsung kebuka websitenya kan, langsung kebuka Linktree itu isinya apa aja. Ya, waktu di Instagramnya saya bikin post-postan, itu kan nggak aktif linknya. Oh, bukan di postnya Koyung, jadi Linktree itu lebih functionnya lebih di bio. Profile. Di bio. Di video, di profile maksudnya. Bio. Ya, oh, bio itu profile. Bio aja. Udah itu aja, bisa sih, Lus. Ya. Tadi coba untuk postingin di Facebook juga bisa ternyata. Good. Tapi kalau untuk postingan IG, captionnya itu memang nggak ada yang bisa diklik. Oh. Okay. Emang dari sononya gitu. Terus kalau mau bikin yang di slide gimana ya, Lus? Jadi kalau ya saya lihat orang-orang tuh tinggal di slide gitu, dia langsung masuk ke itunya, ke linknya. Followernya harus 10.000. Oh, yes. Swipe up ya. Kalau belum 10.000 nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Beli follower dulu Koyung. Nggak, maksudnya bisnis bisa nggak bisnis? Nggak bisa, sama Koyung. Waduh, sedih banget nih. Beli follower tuh 1.000 follower 100.000 kalau nggak salah. Waduh. Yang penting bisa swipe up. Soalnya itu paling cepat caranya. Oh ya udah, beli dah. Yang penting bisa nge-swipe dulu ya. Gampang sebenarnya, tinggal posting cewek-cewek seksi pasti banyak banget orang yang ikut tuh. Tapi langsung brandingnya langsung. Habis itu jualannya biogold terus. Oke. Nah sekarang siapa lagi yang bertanya? Ci Eni mungkin punya pertanyaan, Ci Eni? Nggak ada ya? Ci Eni ini kita harus bikin sibuk ya teman-teman. Ya. Harus kita bikin sibuk. Kalau enggak, Ci Eni banyak pikiran. Jadi harus kita bikin sibuk biar dia sibuk terus. Kita cariin kerjaan buat Ci Eni. Iya, betul sekali. Ya. Ci, boleh Ci, kamar gua belum dipel nih Ci. Itu pelecehan namanya. Kurang ajar itu namanya. Jadi osin. Itu buat Cicen itu kerjaannya. Udah kasih orderan yang banyak biar sibuk. Betul sekali. Itu dia. Bikin sibuk kasih biar orderan. packing terus. Tiap hari kok aku kasih orderannya. Kan ya. Biar happy. Ongkon sih. Siap-siap nih mau order sore. Asik. Minto ya, mau input seminto tuh. Ini udah tupo belum? Oke. Siapa lagi nih yang biasa banyak nanya nih? Biasanya Dokter Chris banyak nanya nih. Halo. Yes, halo. Lagi nggak ada nih. Yo, online HP. Lagi operasi dia kali. Kepala lagi panas nih. Oh, kepala lagi panas. Processing. Harus achieve Jepang ya. Aku ekspektasi dari hari ini 23 yang ikut minimal 20%-nya loh. Minimal 20%-nya achieve. Ya, Lus. Catat. Ya. Target. Karena sebenarnya caranya very simple, apalagi yang jaringannya udah jalan ya. Jaringan udah jalan atau sudah pernah jalan, tinggal diaktifin lagi. Alright. Yes. Closing pribadi kalau cuma 900 mah itu online aja sebenarnya bisa. Yang penting apa yang udah diajarin kayak posting IG story yang interaktif, itu yang kemarin Instagram Hacks yang minggu lalu itu tinggal ditonton ulang, itu dikerjain pasti banget dapet deh closingan. Hashtag.
Marketplace-nya dibikin. Siapa yang udah bikin marketplace? Siapa yang udah posting IG story setiap hari? IG story-nya yang interaktif. Ada pertanyaannya. Posting. Nah, itu materi minggu lalu tuh. Oke. Yang ketinggalan, mau minta linknya, inget ya WA ke Lucy ya. Atau ke leader aktifnya masing-masing juga boleh. Lu satu lagi, Lus. Lupa. Ya. Apa tuh? Yang web replika gimana, Lus? Masih dipakai nggak, Lus? Web replika sekarang digantikan dengan 3 website tadi. businessonlinebgs.com, businessonlinebgs.com/join, businessmasakini.com. Berarti udah nggak perlu dipakai lagi ya, replika ya? Nggak perlu, karena itu MLM banget, bau MLM. Oh ya, oke, thank you. Ci Sylvie lama nggak kedengeran suaranya nih. I miss you, Ci Sylvie. Ci Sylvie ini dekat sebenarnya di Sunter. Tapi kita nggak bisa ketemu-ketemuan sekarang. Sylvie Gunawan. Iya, tuh ada tuh Sylvie. Iya. Oh. Wede, happy birthday nih. Happy birthday. Aja lu kau. Happy birthday. Iya. Thank you. Nggak bisa makanya makan. Jangan pakai Zoom ya. Jangan pakai Zoom makannya, nggak kenyang. Iya, nggak bisa ngerasain ntar. Pakai Zoom aja kok, Indomie geprek. Ya elah. Rusli mau ngomong tapi nggak ada suaranya. Ini kenapa ada beberapa yang join itu tapi nggak muncul mic ya? Kan bisa di stay mute soalnya, Lus. Enggak, biarpun di mute tapi akan muncul mic, cuma di garis gitu biasanya, Tak. Nah, ini mic dia nggak muncul. Ya, hilang mic-nya. Ya, aku muncul semua tuh orang-orang. Cuman ada yang mati, ada yang nyala. Oke. Yang, ya muncul, saya di sini muncul. Cita, followernya berapa, Cita? IG. Aku masih dikit tuh, 500-an paling. Iya, Ini aku kurang- berapa ya? Waduh, masih 1.500, 1.600 sih, beli masih jauh dari 10.000 ini. Punya aku kan, aku private soalnya yang lama aku. Yang Juarita itu baru. Di, Aku juga baru 900-an. Pikir kalau bisnis sudah bisa di swipe gitu, Lus. Belum ya? Nggak bisa. Kalau IG baru tetap nggak bisa. Dan IG baru malah lebih strict. Kita nggak bisa posting lebih dari 15 sehari. Langsung hilang postingannya. Karena spamming dianggapnya. Rusli? Tadi mau nanya apa, Rus? Lus. Yes. Ya, dari tadi mau ngomong, gua nggak ada suaranya nih, sentimen kayaknya, Zoom-nya. Nggak, Lus. Lu kan suka bikin rekaman YouTube itu pakai green screen ya? Nah, gambar belakangnya bisa berubah, lu pakai aplikasi apa, Lus? Green screen itu kalau gua otomatis pakai Zoom. Jadi di Zoom itu ada settingannya virtual background. Jadi kalau kita pakai screen polos di belakang warna hijau gitu, otomatis set virtual background udah yang muncul adalah virtual backgroundnya. Jadi gua kalau syuting itu udah langsung pakai Zoom. Oh, lu pakai Zoom, bukan pakai kamera biasa? Enggak, pakai Zoom. Oh, oke deh. Pakai Zoom bisa, Lus, buat Oh, syuting Zoom ya? ada ya, Bu? Ya? Bisa buat syuting, Lus. Apa yang dipencet ya, Lus ya? Ada di video. Kalau mau record tinggal klik yang recording. Tapi kalau mau ada virtual background itu di kiri bawah kan ada mute. Aku punya itu virtual ada background mute sama yang video. bio green. Ada video aku kan kan. pakai bio green. Di video itu ada pilihannya choose virtual background. Itu mesti Terus, pakai Li. laptop ya, Bu ya? Aku pakai Enggak, di laptop. handphone ada. Di handphone ada Handphone kok. bisa ya, Bu ya? Oh. Kalau nggak ada, di handphone nggak ada virtual sih. Kan Di handphone Bisa, nggak Bu. ada. lihat Lu bisa di pakai ini, handphone Rus. aku ada, pakai iPhone. Oh, iPhone Iya. ya, iPhone ada. Iya. Lihat, Iya. kan Tapi aku bisa kan pakai pakai kain master, Lus. Si Rus. Oh, kain master ya? KINE master Ya, ya, itu bisa Kine tuh. master kan. Nah, ini kan pakai aku kan Kin Master, Pak.
Ini dok, ini kan virtual backgroundku kan BioGreen. Iya, cuman kalau Android kayaknya nggak ada, Bu. Android nggak bisa, karena 1550, ayo udah mau ya mulai sudah tuh. ganti iPhone, ganti Mami iPhone. Itu ada mami-mami teriakin anaknya tuh, kita mute dulu. ya udah. Berarti memang mesti aplikasinya berarti ya. Sebenarnya bisa diedit pakai Premiere, Rus. Tapi gue juga nggak Aduh, ngerti Adobe Premiere. ribet tuh. Daripada buang waktu mempelajari sesuatu hal yang ya waste time, ada yang gampang ya gue pakai yang gampang yang lah. lain ya. Ya. Makanya gue juga sekarang sih paling enak sih InShot sih, gue paling yang ngerti lah. Betul. InShot, ya. Kecuali kita memang punya tim ya, kayak Koyong di perusahaannya punya tim multimedia gitu ya, udah utilize aja. Tapi kalau kita kerjain sendiri ya ngapain juga kita waste time gituan. Oke. Baiklah kalau begitu. Nah, kalau Koyong mau syuting mungkin bisa diutilize itu timnya. Iya, siap. Harusnya kalau mau install KineMaster-nya cari yang without watermark, Pak. Udah ada, Pak. Nice. Oh, udah ada ya? Nah, ya udah ada. Oke. Saya Nanti gue install coba. itu. Nanti gue coba cari dulu. Thank you, Dr. Chris. Yuk, sama. Pak Yamin, berapa tiket lagi Pak Yamin? Osaka? Tahu nih. Kok tahu nih? Maunya berapa? Lebihnya 2 lagi. 2 lagi, oke. Ajak 2 anak berarti ya, 2. Papa, Berarti mama, anak 2. mesti ngejar titik yang sama, Pak. Kalau nggak dapet Tokyo. Cuma Emang maunya ngajak anak, Cierna, bukan mau extend. Oh, oke. Kalau extend, kemungkinan kita akan extend sendiri. Kayak kemarin waktu ke Cina, kita extend sendiri. Iya. Nah, mending gitu, Ci. Yang kayak waktu di US kan juga extend sendiri. Tapi udah nyampe sononya tuh lo enak, Ci. Kan pulang balik kan bisa diganti ini, tiketnya tanggalnya kan. Iya. Kayak ke Rusia kan juga kita extend. Iya, makanya. Nih, coba kejar dulu deh. Kotim, extend kita, Kotim. Oh, pasti itu. Iyalah, Yamin. Tokyo. Extend kita, Pak Yamin. Saya dulu pernah lihat ada video, di YouTube, di Facebook. Jadi ada tempat wisata, dia bisa videoin kita. Kita jadi samurai, jadi ninja. Oh iya, itu benar-benar bagus, profesional banget. Di mana itu, Tim? Daerah mana? Aduh, itu dia mesti nyari. Enggak, maksudnya di Tokyo atau di mananya? Aduh, nggak tahu gua. Udah itu berapa tahun lalu tuh. Kayaknya sih daerah Osaka deh. Bisa jadi. Nanti pada saat trip itu kita bikin video-video juga buat upload ke YouTube. Itu lumayan menjual banget. Iya. Lu beli Gundam lurus. Beli Gundam yang banyak terus dijualin sampai sini ya. Lumayan. Berat bawanya. Cihani kejar Jepang, Cihani kalau udah bisa achieve, dulu kan achieve cruise. Ini jauh lebih gampang daripada cruise. Dulu kan cruising pribadi gila-gilaan tuh. Amin. Tinggal mindset-nya dulu. Kalau mau, pasti bisa. Betul. Kalau nggak mau, udah pasti nggak bisa. Iya, betul. 100 buat Lucy, keren. Udah mulai belajar mindset gue, Rus. Sama lu. Belajar mindset buat nampar malesnya ini loh. Ini Dr. Chris juga kalau mau pasti bisa. Karena Dr. Chris ini punya power sebenarnya. Bahkan semua pasien kucing dan doginya itu bisa di-closingin itu. Abis sesar kan, abis operasi kan mesti kasih apel SC. Tiap hari operasi berapa ekor coba? Iya, tiap hari berapa ekor? Harus semua beli ASC. Wajib. Terus doginya ada promil nggak? Jamin tuh. Doginya ada promil. Iya, siapa tahu doginya ada yang promil kan? Ada nggak sih promil? Gua ngarang aja nih. Ada banyak kan juga. Siapa tahu mau breeding kan? Cuma biomass, biogold belum pernah pakai sih. Cobain. Kapan lagi kan ada dokter hewan bisa bikin promil. Temenku kan punya kucing loh, dikasih biogol katanya kawin terus sampai di video loh, kawin sehari 5 kali. Iya, Bu. Gue no komen. Biar dokter hewan yang komen. Harusnya sih secara logikanya sih bisa sih, karena mirip-mirip ya. Jantan Sama. juga menang.
Ya, pokoknya harus kreatif. Kreatif, kalau ketemunya hewan terus ya udah hewan yang dihajar gitu. Oke. Jangan dikasih satu saset loh billboardnya. Tewas nanti ya. Billboard satu buat manusia aja udah pusing, gimana kasih ke binatang? Bisa sih ke singa. Gua satu loh kok. Kucing dikasih satu, jalannya berdiri kucing nanti. 2 kaki. Jalannya berdiri 2 kaki loh kucing. Ini yang ada yang udah lama nggak kedengeran suaranya. Indri mana tadi Indri? Indri masih ada nggak nih? Nggak ada gue. Iya, Indri udah live kayaknya. Ya, yang udah lama-lama nggak kedengeran suaranya ini ayo bersuara nih. Bersuara di Jepang. Bu Renita, kejar Bu Renita, Jepang. Bu Renita ini salah satu yang paling rajin loh. Ya, kenapa harus? Udah keluar belum, Lus? Udah Koyong, tinggal tanya jawab aja. Kalau udah nggak ada lagi, kita mau foto bersama dulu. Oh iya, foto dulu dong. Waduh, foto dulu. Gue pakai singlet lagi. Aku pakai singlet, gue nggak pakai baju. Aduh, pakai tank top saya. Ada saran dari Cieni. IG, kalau udah pada bikin IG, di-share di grup biar bisa saling follow. Good idea, Cieni. Nah, terutama di Moluskas. Siapa yang belum ada di Moluskas? Oh ya. Yang belum ada, ntar WA ya. Udah ada. Cita udah ada deh di Moluskas. Udah ada. Yang belum. Foto yuk. Udah pakai baju. Belum. Aku make up-nya bisa aku hapus lagi. Oke, 1. Tunggu, gue belum touch up. Touch up, ya ampun, lipstick mana lipstick? Udah ganti pakai baju tidur lagi. Silok, Silvi Gunawan, Buteli, Suminto, White Lotus, Jimmy Rusli, belum pada muncul muka-mukanya. Ini Ko Fedrik, ini Jamin. Pak Jamin yang paling mesra ini. Berduaan mulu. Oke, ready ya? 1, 2. Yang rambut kenapa tuh? 3. Oke, sip. Dan. Thank you, Lus. Ya, terima kasih sama-sama. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan mungkin kita ada adjustment schedule ya. Aku cek dulu jadwalnya Success Resources supaya kita bisa ikut juga Success Resources. Ya. Oke? Oke, Lus. YouTube jangan lupa dimaksimalin YouTube, Instagram. Bye-bye. Lus, kamu itu training Pak Mary jam berapa ya? Aku lagi tanya Jam sama 2. Dora, belum dijawab. Oke. Jam 2. Belum ada. Belum ada pengumuman, belum ada banner. Iya, aku soalnya udah janji mau prospek lagi. Training lebih penting daripada. Iya tahu, tahu makanya. Ya, ini ketawa happy banget. Prospek bisa di reschedule. Iya. Oke, sip. Aku close meetingnya ya. Oke. Bye. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Bye.